Saya dulunya adalah Katolik gitu ya, jadi karena keluarga adalah keluarga Katolik, di mana sekolah semuanya bersekolah di sekolah Katolik. Kemudian perjalanan kehidupan saya ke Jakarta, dan alhamdulillah dengan begitu saya bersyahadat berada di Bandung, syahadat di Bandung. Tetapi ya itu satu ujian mungkin yang kalau kita banyak melihat orang-orang muslim yang berpindah dari agama sebelumnya kemudian kembali ke agama yang sebenarnya adalah Islam, banyak ujian terjadi. Demikian pula dengan kehidupan saya, ujian yang tidak ringan, ujian yang sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Retno Suminto. Alhamdulillah saya sudah bersama dengan narasumber yang Masya Allah banget mendengarkan kisah beliau. Mari kita bersama-sama menyapa, kita ajak mojok Bunda yang satu ini. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lucy, boleh perkenalan dulu dengan sahabat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Lucy. Alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi Islam, dan alhamdulillah masih terus belajar untuk menggali ilmu Allah, insya Allah istiqomah hingga akhir kehidupan nanti. Mungkin di sini kita sharing aja berdasarkan pengalaman yang jelas sudah saya jalanin. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya bicara saja atau seperti apa, sehingga insya Allah bisa menjadi bekal kita semua untuk sama-sama belajar. Jadi saya dulunya adalah Katolik gitu ya, jadi karena keluarga adalah keluarga Katolik, di mana sekolah semuanya bersekolah di sekolah Katolik. Kemudian perjalanan kehidupan saya ke Jakarta, dan alhamdulillah dengan begitu saya bersyahadat berada di Bandung, syahadat di Bandung. Tetapi ya itu satu ujian mungkin yang kalau kita banyak melihat orang-orang muslim yang berpindah dari agama sebelumnya kemudian kembali ke agama yang sebenarnya adalah Islam, banyak ujian terjadi. Demikian pula dengan kehidupan saya, ujian yang tidak ringan, ujian yang sangat berat. Tapi alhamdulillah kekuatan Islam itu sangat-sangat luar biasa. Disitulah lebih menguatkan diri saya dan lebih meyakini bahwa Islam memberikan jawaban semuanya. Karena di dalam sujud, di dalam saya memohon, itu semuanya dibukakan tanpa saya tahu, seolah-olah seperti dituntun. Disitulah saya merasa bahwa Islam itu membuka jalan dan memberikan tuntunan yang benar-benar dalam kehidupan. Sehingga karena satu dan lain hal tadi, dan alhamdulillah lebih mendekatkan diri kepada Islam dengan banyak belajar, dengan banyak berkumpul dengan teman-teman yang lebih memiliki ilmu agama Islam. Dan bahkan sampai detik ini pun saya juga belajar di Wafi, di mana saya belajar mulai dari yang namanya Iqra, yang kemudian ya belajar tahsin lah ya, belajar tahsin, kemudian belajar membaca, kemudian belajar untuk menghafal. Ya, alhamdulillah itu semua menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Dan makin kita belajar, makin menemukan bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan di agama Islam. Semuanya diatur, semuanya ada, dan semuanya terbukti. Tidak ada satupun yang bisa dibantah terhadap kebenaran yang sudah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran. Itu sih saya jadi mungkin kalau kita bicara kenapa sih orang Islam seperti ini, kenapa sih orang Islam dan seperti itu, tentunya kita tidak bisa melihat satu persatu karena semuanya adalah pribadi masing-masing. Tapi sebenarnya ajarannya adalah ajaran yang sangat luar biasa.
yang bisa kita memahami situasi alam, situasi kehidupan, perjalanan kehidupan, langkah manusia dan semuanya, itu semuanya ada. Insya Allah. Ya, jujur aja karena pada saat itu memang ya sampai saat ini aku adalah orang yang suka bertanya terhadap sesuatu ya, sesuatu yang tidak saya pahami, sesuatu yang mengganggu, itu selalu pertanyakan. Demikian juga di agama Katolik, banyak hal-hal yang saya pertanyakan. Misalnya ya mohon maaf pada teman-teman yang beragama Katolik, mungkin pada saat kita retret gitu ya, retret gitu, kita akan pada saat zaman saya dulu adalah di Senang Sono namanya, Guci di ya Jawa Senang Sono itu satu di mana ya, nah di sana kemudian kita berdoa gitu kan, berdoa jalan, kemudian di satu titik ada sumur gitu kan. Saya nggak ngerti karena saya suka air, jadi saya ngambil aja air, saya buat cuci kaki gitu. Terus dimarahin, ini nggak boleh air suci. Air suci gitu kan. Oke deh gitu, ya udah nggak tahu. Terus yang kedua, mereka nulis-nulis gitu kan, dibagi kertas suruh nulis. Saya lihat kiri kanan, kok nulis, kenapa gitu kan? Terus nulisnya dibakar, katanya bawa ke atas gitu kan, dan sama aja. Nah di situ saya mulai berpikir, kok aneh ya. Jadi pada saat malam berkumpul semua, kemudian ada pastornya, bla 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 bla, lah segala macam, terus boleh mengajukan pertanyaan. Disitulah saya bertanya, kenapa gitu? Kita kan berdoa langsung ke atas. Kenapa pakai kertas? Kenapa harus dibakar dan segala macam? Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang dianggap dianggap bukan pertanyaan yang biasa dari mereka. Akhirnya aku dipanggil terpisah. Dipanggil terpisah sama dekannya, dibilang oke Lucy, nanti kalau mau bertanya yang lain-lain nanti gitu. Ya itu sih ingat aku. Jadi memang pada saat itu aku nggak tahu, aku merasa pada saat itu aku sebagai Katolik tidak terlalu ketat ya, artinya ya ke gereja hari Sabtu atau hari Minggu, setelah ke gereja ya udah itu aja, tidak melakukan banyak acara ini acara itu, enggak, karena saya juga nggak aktif sih, hanya ke gereja aja gitu aja sih. Alhamdulillah sih dari keluarga itu memang saya keturunan Chinese, tapi papi itu adalah Chinese dan Madura, sehingga papi ada yang beragama non Muslim juga. Di dalam keluarga memang agak bermacam-macam, ada mami Kristennya Battle, anak-anak yang lainnya Katolik, mungkin karena kita sekolah Katolik gitu kan. Kemudian dengan berjalannya waktu, sekarang ada kakak satu lagi masuk Kristen, tapi Kristennya aku nggak tahu apa gitu kan. Nah pada saat itu, aduh sedih nih kalau kalau ingat itu, pada saat menyatakan diri bahwa saya akan menjadi Muslim, alhamdulillah tidak ada pertentangan. Pesan mami hanya bilang, almarhumah pesan bahwa oke, jika kamu sudah memilih Islam sebagai agama kamu, tolong kamu pegang benar-benar, jangan sampai suatu ketika kamu kembali lagi ke agama yang sebelumnya. Jadi aku pikir itu sudah redok ya dari orang tua, terlepas daripada mami masih beragama Kristen. Tapi saya pikir pesan semacam itu adalah sangat luar biasa, dan itu tidak pernah saya lupakan hingga detik ini. Berarti saya anggap bahwa itu redo dari orang tua walaupun dengan cara yang berbeda. Itu sih itu. Jadi ya teman-teman juga pada saat terjadi ujian dalam kehidupan rumah tangga, teman-teman yang tahu segala macam, mereka selalu tanya, Lucy, apakah dengan cara seperti ini kemudian kamu sendiri dan kamu akan kembali ke agama kamu yang dulu? Terus aku bilang, insya Allah aku akan tetap pada Islam sebagai agamaku, aku bilang itu. Jadi mereka tuh senang aku dipeluk, ya alhamdulillah mbak katanya.
Ya insya Allah ya Mbak, katanya kuatin, katanya jangan tergoda segala macam, karena dibikinnya saya sendiri, takut kenapa gitu. Ya alhamdulillah sih nggak, artinya tidak ada pertentangan apapun dalam keluarga. Dan bahkan kalau waktu masa puasa gitu, mereka kalau makan, kebetulan puasa misalnya saya ada di Surabaya, mereka makan nunggu saya gitu. Jadi rame-rame, ayo makan begitu buka makan sama-sama gitu. Kalau misalnya saya sholat Id ke masjid, diantar gitu, diantar ke masjid, nanti dijemput gitu. Jadi alhamdulillah sih tidak ada hal yang menghalangi saya untuk beribadah. Enggak ya, karena artinya begini, aku kan dari dulu di sekolah itu tidak bisa diem ya, tidak bisa diam ngikutin segala macam, sehingga pergaulannya itu berbagai macam. Jadi agama pun di teman-teman itu berbagai macam. Bahkan banyak juga yang muslim, karena dulu sekolah Katolik itu juga tidak melulu beragama non muslim, ada juga mereka muslim. Jadi memang ya mohon maaf kalau dirasa adalah dulu itu, apa karena di Surabaya ya, aku nggak tahu, dulu itu lebih tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim, kita berkumpul bersama, sehingga pergaulan dan segala macam ya biasa-biasa aja gitu, tidak ada sesuatu yang kemudian oh muslim gimana, muslim gitu, nggak ada sih. Ya artinya yang pertama disaster, yang pertama sangat disaster. Jadi sampai yang menikahkan saya itu seorang ustadz, dia sebetulnya kenal sama suami, mantan suami. Dia tuh sampai takut karena aduh, ini orang baru syahadat kemudian dihantam masalah seperti ini. Dia takut, sementara di Bandung, saya di sini gitu kan. Jadi dia takut, pokoknya dia Mbak Lucy sholat, Mbak Lucy ini, Mbak Lucy, pokoknya begitu aja. Hanya takut aku berbalik kembali gitu kan, karena ujiannya tidak ringan. Kemudian setelah 7 tahun hidup sendiri, menikah lagi yang Allah berkehendak lain, tahun 2022 September beliau pergi. Tapi beliau juga bukan orang yang mengajarkan oh Islam baru gini, bahkan ya bukan mau gimana, kalau secara ilmu agama mungkin saya lebih banyak belajar daripada beliau, daripada almarhum gitu. Jadi kenapa saya belajar dan segala macam, sejujurnya dengan makin belajar, dengan makin ingin tahu. Karena kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah tahu. Tapi dengan belajar, ya mentadaburi Al-Quran, bagaimana kemudian membaca dengan benar. Yang kita sangka pada awalnya itu membacanya sudah benar, ternyata banyak sekali yang salah. Jadi makin kayak ditantang gitu ya. Ini ilmu nih, ini harus dikejar gitu. Ya alhamdulillah aku berkumpul dengan teman-teman yang bisa membawa giroh itu ke dalam diri aku. Jadi insya Allah teman-temanku bisa menjaga aku, sehingga aku juga terjaga untuk terus belajar. Setelah mengalami beberapa hal cobaan dari Allah itu, dalam Al-Quran yang menguatkan Bunda itu ada nggak di surat atau ayat apa gitu, sebagai pegangan? Kalau aku membaca, kadang-kadang kan suka membaca sekilas dari terjemahan gitu ya. Jadi situ yang aku pegang adalah ya secara kasar adalah tidak ada agama lain di sisi Allah selain Islam. Dan inilah kitab yang diperjanjikan, yang benar menjadi pegangan kita sebagai makhluk Allah. Jadi kalau jika engkau mengingkari kebenaran ini, maka betapa meruginya kita. Ya itu yang menjadi artinya pegangan, memang artinya kata-kata itu memang benar adanya. Memang benar adanya. Benar adanya adalah
entah kenapa ya, kalau aku bilang mungkin Allah sampai saat ini benar-benar sayang, benar-benar mencintai aku. Karena apapun di saat aku sujud, aku minta, aku rasa takut dan segala macam, selalu ada jawabannya. Selalu ada jawabannya. Sampai kadang-kadang, kok bisa ya gitu, kok bisa ya. Di situ aku merasa keyakinan itu makin tumbuh. Betapa jika kita cinta kepada Allah, betapa kita jika sungguh-sungguh kepada Allah, kita tidak mengkhianati janji kita kepada Allah, insya Allah kita terpelihara dengan baik. Dan itu kadang-kadang yang membuat aku takut kalau misalnya apakah aku melakukan kesalahan, ya Allah aku salah, aku begini dan segala macam. Kalau aku bisa doa, aku sujud, ya Allah apakah engkau mengampunkan segala dosaku gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu. Dan aku minta, ya Allah hapuslah semua kesalahan, dosa dan segala macam. Gantikanlah dengan amal yang walaupun sedikit aja, itu bisa menggantikan semua dosa-dosa aku gitu kan. Makanya ya mohon maaf kalau kadang-kadang aku suka iri terhadap orang yang kemudian baru bersyahadat dan kemudian berapa lama kemudian meninggal. Allah, ya Allah betapa bahagianya mereka, karena mereka tidak mengalami perjalanan kehidupan yang memungkinkan kita berbuat banyak dosa. Ya kan, dosa apapun juga, dosa kecil, dosa besar, dosa segala macam yang kita tidak pernah sadar. Itu yang kadang-kadang membuat aku, aduh, ya mungkin tidak boleh ya kalau dalam Islam seandainya dan seandainya. Itu kadang-kadang, aduh ya seandainya, ya begitu balik lagi gitu ya. Kenapa berita balik? Ya alhamdulillah perjalanan ini sangat luar biasa. Ya, artinya mungkin aku akan coba, tapi artinya bukan mengguruin, bukan mengedukasi atau apa, karena aku juga masih jauh ilmunya, jauh banget. Tapi jika kita sudah bersyahadat, peganglah itu kuat-kuat, pegang kuat-kuat, dan terimalah pesan dari orang-orang sekitar kita, koreksi dari orang-orang sekitar kita. Jangan koreksi-koreksi dari orang-orang sekitar yang seiman itu kemudian menjadikan kita istilahnya baper, jangan. Karena koreksi dari sekitar kita bahwa koreksi itu baik, membawa kita lebih mendekatkan kepada Allah, ikutin. Dan belajarlah terus. Karena bagaimanapun juga di Al-Quran juga diajarkan ikro. Lakukan itu. Memang susah, memang menangis darah, dan itu aku lakukan. Aku nangis, aku gak sabar dan segala macam, karena ya mohon maaf dari biasa yang tidak pernah bersatu kemudian biasa kerja semuanya. Tapi kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak hanya logika, tapi kita dihadapkan oleh sesuatu yang karena hati, sesuatu karena niat yang itu harus dicapai. Jadi kepada teman-teman, tolong cari teman-teman yang bisa mengajarkan. Jangan hanya mohon maaf, jangan hanya bertitel kemudian mengatakan diri kita Islam, tapi kemudian kita tidak mempelajari. Tolong belajar, karena banyak orang-orang di luar sana yang tidak belajar kemudian menjadi membawa ketidakbaikan bagi nama Islam. Padahal Islam itu sangat luar biasa. Yuk kita sama-sama belajar apa yang perlu dan apa yang diharapkan dari para guru-guru di sekitar kita disampaikan, agar kita bisa mencari jawaban terhadap apa sih yang dibutuhkan dan apa sih yang bisa dilakukan, sehingga kita bisa saling hand in hand untuk mencapai ridha Allah. Itu aja sih kepada teman-teman, jangan putus asa dan jangan mudah tergiur ya. Artinya ya mohon maaf kalau kita bicara kehidupan di luar sana dengan apa ya, dengan segala gegap gempitanya, kelihatannya lebih enak, lebih indah dan segala macam dibandingkan dengan aturan-aturan yang dilakukan Islam. Tapi yakinlah bahwa aturan-aturan itu yang menyelamatkan kita nanti di akhir kehidupan. Insya Allah teman-teman juga ingatkan aku, karena aku juga masih banyak dosa, banyak salah dan segala macam. Tapi mari kita belajar sama-sama. Ya, mungkin tidak hanya kepada teman-teman pres yang sangat luar biasa, aku bilang ini suatu aktivitas yang dilakukan apa ya istilahnya, mengajar, mengedukasi dan syiar kepada mereka dengan sangat baik. Jadi artinya selain
komunikasi, membangun sesama kita untuk kaum mu'alaf. Mungkin nanti suatu ketika bisa mengedukasi dengan cara ilmu, karena banyak di luar sana yang masih ingin menggali ilmu macam-macam. Mungkin bisa ada sesi ilmu dan segala macam. Ini terus terang anak-anak muda yang ada di sini sangat luar biasa. Kadang-kadang saya pikir aduh, anakku ingin seperti itu juga gitu ya. Harapan boleh mohon maaf untuk mungkin ada salah dan segala macam ya. Harapannya adalah anakku juga bisa mengikuti anak-anak muda dan terus bersiar dengan caranya mengedukasi masyarakat. Nah, insya Allah nanti ke depan bisa memberikan pelajaran yang lebih. Baik Bunda, terima kasih atas sharingnya. Semoga ini bisa diambil ibrohnya oleh sahabat semua, karena mencerdaskan umat yang mau berpikir. Ya. Sahabat, cukup sekian dulu sharing kita hari ini. Kita ajak mojok Bunda yang Masya Allah luar biasa ini. Alhamdulillah. Lain waktu kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang lain.